Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sahabat TV di mana saja berada, terima kasih atas kesetiaannya menonton channel kami. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan kembali untuk mengulas alasan seorang murtadin meninggalkan Islam. Ya, berikut ini adalah seorang yang mengaku mantan muslim, ya mantan muslimah. Kita lihat dulu pemirsa ya bagaimana kesaksian dia ini agar kemudian kita mengomentarinya. Ya. Silakan pemirsa yang ada di rumah, mari kita lihat pada tayangan berikut ini. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi pertanyaan kita, bagaimana kalau Yesus itu tidak mati di tiang salib seperti apa yang Al-Quran katakan di dalam surat keempat ayat ke-157. Ya, artinya ini adalah keimanan yang buta dan sia-sialah kepercayaan mereka. Seperti kata Paulus, ya, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih saja dalam dosamu. Ya. Jadi jika Kristus itu tidak disalib, maka artinya sia-sialah kepercayaan dari murtadin ini, ya. Dan dia tetap berada dalam dosa. Ya. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikan, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Dan orang membuangnya saja. Jadi inilah pentingnya kita itu memahami Alkitab juga. Sebagai seorang muslim, kita juga harus memahami Alkitab. Tapi sebelum itu kita harus memahami Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, kita juga harus mengetahui arti dari Al-Quran itu. Karena di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang mengkoreksi dari keimanan atau kepercayaan orang-orang umat Paulus. Ya. Jadi ketika kita murtad, itu adalah berarti karena kebodohan kita, karena kita tidak memahami Al-Quran. Kita lanjut. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Teman-teman, itulah mengapa saya saat ini tetap keep be strong. Dia tetap kuat ya pemirsa, tetapi itu karena kekuatannya itu dalam imannya itu karena dia tidak mau belajar. Ya. Pada video ini kita melihat bagaimana dia itu mengaku sebagai seorang yang hafal Al-Qur'an. Ya. Bagaimana dia hafal Al-Qur'an sementara dia tidak tahu artinya, tidak tahu isinya? Ya, itu adalah sesuatu yang sia-sia. Ya. Jadi mustahil orang yang hafal Al-Qur'an itu akan murtad. Minimal dia pahamlah isinya itu. Karena banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran itu yang mengkoreksi kesalahan-kesalahan orang-orang Kristen, ya, terutama terhadap penyaliban Yesus, ketuhanan Yesus, dan dosa asal. Jadi ketika dia murtad, itu adalah merupakan suatu kebodohan ya pemirsa, karena tidak mau belajar. Itulah pentingnya ilmu pengetahuan di dalam Islam. Jadi di dalam Islam itu kita dilarang untuk beriman buta. Kita lanjut. Percaya bahwa kasih Tuhan selalu menyertai kita. Kasih Tuhan
Dia tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan gak pernah marah. Walaupun kita udah banyak menyakiti dia, kita berbuat dosa. Bayangin, dulu itu saya tuh muslim 100% gitu, pakai jilbab. Al-Quran saya tahu, saya hafal banget gitu. Kayak Saya hafal banget gitu ya katanya pemirsa. Tetapi ini saya rasa klaim kosong saja. Ya, ini tidak menghafal, dia ini bukan seorang hafizah. Tetapi ya barangkali bisa saja dia sudah khatam Al-Quran, sudah membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, surat ke-1 sampai surat ke-114. Tetapi hanya sebatas dia mengkhatamkan Quran, tetapi tidak menghafalkan. Jadi mengkhatamkan dan menghafalkan itu beda. Ya, menghatamkan itu menyelesaikan seluruh isi bacaan, sedangkan menghafal Al-Quran itu dia mengetahui dan mengingatnya seluruh isinya dari surat pertama sampai surat terakhir. Ya, jadi itu beda. Jadi murtadin ini barangkali hanya sebatas menghatamkan Quran, bukan menghafal Quran. Sebabnya dari tadi ini dia tidak pernah membaca Al-Quran satu ayat pun. Jadi ini hanya klaim kosong saja yang biasanya modus-modus para murtadin seperti inilah. Atau ada yang men-settingnya di balik layar, bisa saja. Kita lanjut. saya berpikir, saya benar-benar merasa, Tuhan terima kasih, saat ini saya sudah menjadi manusia baru, menjadi yang baru, dan tetaplah menjadi yang terbaik walaupun gak pernah dianggap dirimu baik, dirimu salah, dirimu selalu rendah, itu hina. Ya itulah Tuhan Yesus banget gitu. Ya, jadi beda ya pemirsa ya, makanya ketika dia mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, dengan pribadi yang baru sebagai umat Paulus, pengikut Yesus, ya, mengakui ketuhanan Yesus. Sedangkan Al-Quran itu mengatakan bahwa orang yang mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan, itu sudah kafir. Ya, jadi ini sayangnya yang dialami oleh murtadin ini, ya sudah keluar dari Islam. Artinya sudah keluar juga dari ajarannya Yesus. Yang tidak dipahami oleh umat Paulus adalah bahwa ketika dia mengatakan bahwa dia pengikut Yesus, itu sebenarnya bukan pengikut Yesus, tetapi itu adalah pengikut Paulus, dan mereka sudah termakan bujuk rayuan Paulus. Ya, itu adalah strategi kejam dari Paulus itu. Jadi mereka sudah tertipu oleh Paulus. Bukankah di dalam ayat dari surat-surat Paulus itu mengatakan bahwa dia menjerat dengan tipu daya. Jadi murtadin ini adalah salah satu korban dari tipu daya Paulus. Ya demikian ya pemirsa. Semoga kita terhindar dari tipuan Paulus. Ya jangan sampai kita termakan dari bujuk rayu orang-orang yang tidak berilmu, tidak berpengetahuan. Jadi makanya kita harus memahami Al-Quran itu pemirsa ya. Ya minimal kita tahulah membaca Al-Quran dan kemudian kita sering-sering kali membaca artinya. Ya agar jangan sampai kita tersesat. Ya demikian pemirsa. Pada tayangan video kali ini kita bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang untuk kemudian kita mengulas kembali kebohongan dari para murtadin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.